elektromagnetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang gelombang elektromagnetik. Di kelas 11 pernah dipelajari tentang gelombang, bahkan di SMP juga. Berdasarkan mediumnya, maka gelombang dibagi menjadi dua. Ada gelombang yang merambat memerlukan medium, namanya gelombang mekanik. Dan ada juga gelombang yang dapat merambat walaupun tidak ada medium, namanya gelombang elektromagnetik. Nah, kenapa disebut dengan gelombang elektromagnetik? Karena gelombang ini terjadi karena perubahan medan listrik dan medan magnet yang kemudian menghasilkan medan listrik dan medan magnet yang merambat. Maka disebutlah gelombang elektromagnetik. Seperti tampak pada gambar di bawah ini, ya. Jadi yang biru ini adalah medan listrik. Nah, bentuknya adalah gelombang transversal, sedangkan yang merah itu adalah gelombang untuk medan magnetnya. Satu sama lain saling tegak lurus dan juga tegak lurus terhadap arah rambatnya. Nah, gelombang itulah yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Nah, bagaimana gelombang elektromagnetik terjadi? Nah, hal ini dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Maxwell. Nah, Maxwell mengemukakan hipotesisnya dengan mengacu pada 3 fakta relasi antara listrik dan magnet yang sudah ditemukan sebelumnya. Nah, ini sudah pernah dipelajari. Pertama adalah penemuan dari Hans Christian Ørsted, ya. Jadi Ørsted menemukan gejala kemagnetan yang diperoleh dari kawat berarus listrik dengan percobaan kompas disimpan di bawah kawat berarus ternyata menyimpang. Maka disimpulkan bahwa di sekitar kawat berarus terdapat medan magnet. Kemudian percobaan dari Michael Faraday yang berhasil membuktikan bahwa sebuah konduktor kalau bergerak memotong medan magnet maka akan menghasilkan GGL induksi. Nah, di mana GGL induksi itu terjadi akibat perubahan jumlah garis gaya magnet di dalam kumparan yang disebut dengan perubahan flux magnetik. Maka percobaan Faraday ini menunjukkan bahwa perubahan flux magnetik pada kumparan menghasilkan arus induksi. Ini sudah pernah dipelajari di induksi elektromagnetik. Nah, kemudian berdasarkan penemuan-penemuan sebelumnya tadi, Maxwell kemudian mengemukakan hipotesisnya. Menurut Maxwell bahwa jika perubahan medan magnetik dapat menghasilkan medan listrik, maka sebaliknya perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet. Atau boleh ditulis seperti ini. Delta B, perubahan medan magnet, menghasilkan medan listrik, dan delta E, perubahan medan listrik, menghasilkan B atau medan magnet. Nah, kebenaran hipotesis Maxwell tentang adanya gelombang elektromagnetik dibuktikan oleh Heinrich Hertz. Nah, eksperimennya adalah sebagai berikut. Nah, pada percobaan Hertz, di sini pada transmitter terjadi perubahan medan listrik dan medan magnet, maka menghasilkan medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus, kemudian merambat dan diterima oleh receiver ketika terjadi resonansi. Hasil penemuan Hertz tersebut diaplikasikan oleh seorang ilmuwan yang bernama Guglielmo Marconi. Marconi mampu mengirimkan informasi tanpa menggunakan kabel. Nah, dia menggunakan gelombang elektromagnetik, yaitu yang dikenal dengan gelombang radio. Nah, sehingga dia mampu mengirimkan
berita, dan mampu menyelamatkan penumpang Titanic. Ya. Nah, sifat gelombang elektromagnetik yang pertama, gelombang elektromagnetik terjadi karena perubahan medan listrik dan medan magnet yang terjadi pada saat yang bersamaan. Nah, di mana medan listrik dan medan magnet itu memiliki harga maksimum dan minimum pada saat dan tempat yang sama. Jadi ini ya, minimumnya 0 bareng maksimumnya juga sama pada saat yang bersamaan, ya. Nah, kemudian yang kedua, sifat dari gelombang elektromagnetik tidak memiliki muatan. Jadi gelombang ini hanya terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Karena tidak memiliki muatan, ketika masuk medan listrik, dia tidak mengalami gaya. Ya kan, rumus gaya pada medan listrik itu adalah Q kali E. Karena Q-nya 0, maka F-nya menjadi 0. Begitu juga ketika masuk medan magnet, karena Q-nya 0 berarti F-nya juga 0. Maka disimpulkan gelombang elektromagnetik tidak dapat disimpangkan dalam medan listrik maupun medan magnet sehingga merambat dalam arah garis lurus. Kemudian arah E dan B, medan listrik dan medan magnet, saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Nah, karena saling tegak lurus, maka gelombang elektromagnetik disebut gelombang transversal karena arah getar dan arah rambat saling tegak lurus. Kemudian yang keempat, sifat dari gelombang elektromagnetik mengalami gejala-gejala gelombang pada umumnya. Yang pertama, refleksi. Refleksi itu pemantulan. Kedua, refraksi, yaitu pembiasan. Ketiga adalah interferensi atau perpaduan gelombang. Yang keempat, difraksi, yaitu lenturan gelombang atau hamburan ketika melewati celah sempit. Kemudian, karena gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal, mengalami gejala yang disebut polarisasi. Polarisasi itu adalah pengkutuban arah getar gelombang. Jadi gejala polarisasi hanya dialami oleh gelombang transversal. Nah, cepat rambat gelombang elektromagnetik. Nah, karena terdiri dari medan listrik dan medan magnet, maka cepat rambat gelombang hanya dipengaruhi oleh sifat kelistrikan dan sifat kemagnetan. Nah, sifat kelistrikan itu disebut dengan permitivitas listrik. Untuk ruang hampa nilainya epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom per Newton meter persegi. Kemudian yang kedua sifat kemagnetan. Nah, itu istilahnya adalah permeabilitas magnetik. Nah, untuk ruang hampa atau di udara, lambangnya mu0, nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, maka dirumuskanlah cepat rambat gelombang elektromagnetik dilambangkan dengan huruf C. Kalau secara umum kan kecepatan itu V. Nah, khusus untuk gelombang elektromagnetik diberi lambang dengan huruf C. Nah, dari penurunan persamaan Maxwell diperoleh hasilnya adalah 1 per akar epsilon 0 kali mu 0. Ini kalau di ruang hampa atau di udara. Nah, dimasukkan nilai epsilon 0 dan nilai mu 0-nya sehingga diperoleh nilai C adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini adalah hipotesis Maxwell. Nah, para ilmuwan melakukan pengukuran kecepatan cahaya. Di antaranya dilakukan oleh Fizeau, yaitu dia mengukur kecepatan cahaya diperoleh nilainya adalah 315.000 km per detik. Ya, ini hampir sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, mendekati ya. Kemudian James Bradley memperoleh hasilnya
3,01 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Lalu kemudian Leon Foucault memperoleh 2,98 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Ini kan kilometer ya satuannya. Kemudian Rosa Dorsey juga melakukan pengukuran, diperoleh hasilnya 2,99788 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, ternyata para ilmuwan mendapatkan angka di sekitar 3 atau ya mendekati angka 3. Berarti cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik. Ya, jadi disimpulkan kecepatannya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, selanjutnya kita masuk ke spektrum radiasi elektromagnetik. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam spektrum elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik? Nah, kita lihat di sini ada gelombang radio, ada gelombang TV, ada gelombang mikro, ada inframerah, ada sinar tampak, ada sinar ultraviolet, ada sinar X, dan ada sinar gamma. Nah, kita lihat frekuensinya dari kiri ke kanan, itu angkanya semakin besar. Ya. Jadi sebelah kanan frekuensinya makin besar. Jadi kalau ditanya gelombang elektromagnetik yang frekuensinya paling besar adalah sinar gamma. Yang paling kecil adalah yang paling kiri, yaitu gelombang radio frekuensinya. Nah, kalau ditanya panjang gelombang, sebaliknya. Sebelah kanan itu panjang gelombangnya paling kecil, sebelah kiri panjang gelombangnya paling besar. Nah, kita bisa lihat ini besar, ya kan? Jadi antara F dengan lambda kan berbanding terbalik. Nah, selanjutnya kita lihat satu persatu ya. Ada gelombang radio dan televisi. Nah, gelombang radio mempunyai frekuensi antara 10 kHz sampai dengan 1 GHz. Ya. Contoh, nah, ini radio yang ada di Bandung misalnya, ada 99er 100 MHz frekuensinya. Radio Ardan 105,9 MHz. Radio Ors 103,1 MHz. Jadi antara 10 kilo sampai dengan 1 giga ya. Ini contoh gelombang radio frekuensinya. Kemudian misalnya untuk televisi. Nah, ini contohnya ya. Ini Bandung TV, TVRI, Trans TV, Trans 7 dan seterusnya. Itu angkanya antara 600 sampai dengan 700-an ya, megahertz satuannya. Nah, ini untuk channel televisi. Nah, gelombang radio itu dihasilkan oleh muatan listrik yang dipercepat melalui kawat penghantar atau dikenal dengan osilator nanti ya istilahnya. Gelombang TV mempunyai frekuensi lebih tinggi, tadi kan sudah kelihatan ya dari tabelnya, daripada gelombang radio. Gelombangnya merambat lurus dan tidak dipantulkan oleh atmosfer bumi sehingga diperlukan relay. Nah, kemudian fungsi daripada gelombang radio dan gelombang TV itu adalah fungsinya sebagai gelombang pembawa atau carrier wave. Nah, kemudian carrier wave ini membawa sinyal berupa suara, audio ya, atau video, sinyal video. Oke, nah ini disebut dengan radio frekuensi, misalnya pada radio ya, RF sebagai carrier wave-nya yang atas. Kemudian yang bawahnya audio frekuensi, misalnya pada gelombang radio, pada stasiun radio ya. Nah kemudian antara RF dengan AF ini dimodulasi. Hasilnya seperti ini. Amplitudenya berubah-ubah atau yang frekuensinya berubah-ubah, maka diberi istilah amplitudo modulation dan ada frekuensi modulation. Nah, kita mengenal ada radio AM dan ada radio FM. Jadi perbedaannya di bentuk gelombangnya seperti ini ya. Nah, ini contoh blok pemancar radio. Nah, jadi ini ada osilator sebagai sumber frekuensi radionya.
Ini input berupa suara gitu ya, audio frekuensi. Nanti terjadi modulasi di sini, lalu dipancarkan oleh antena di stasiun pemancar. Nah, kemudian ini blok diagram penerima radio. Nah, diterima oleh antena, kemudian nanti di sini ada penguatnya dan seterusnya, lalu kemudian diubah menjadi suara oleh speaker, ya. Nah, ini kalau pemancar TV ya. Kalau pemancar TV ada audio, ada video. Ya. Yang akhirnya nanti kemudian dipancarkan di antenanya. Antena pemancar ya. Kemudian ini penerima. Nah, penerimanya nanti ada antena dulu, nanti suaranya dipisahkan dan ada juga dalam bentuk gambar. Ya, sinyal videonya. Oke, nah itu untuk blok diagram penerima televisi. Nah, kemudian untuk frekuensi yang rendah, maka gelombang itu akan dipantulkan oleh ionosfer. Jadi ionosfer berfungsi sebagai relay alam. Tapi kalau untuk frekuensinya tinggi, nah dia akan menembus ionosfer dan membutuhkan relay. Ya. Nah, jadi kalau frekuensinya di bawah 25 MHz, dia akan dipantulkan ionosfer. Tapi kalau sudah 26 MHz ke atas, itu akan melewati ionosfer dan membutuhkan relay. Makanya kan tadi televisi itu 600-700 MHz. Maka dia membutuhkan relay untuk bisa menempuh jarak atau jangkauan yang lebih jauh. Nah, jadi membutuhkan yang namanya satelit. Jadi ini stasiun TV nasional, kemudian ini oleh satelit nanti disampaikan lagi nanti di sini. Lalu di sini ada antena. Nah, ini dipancarkan di setiap kota-kota masing-masing, ya. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan gelombang mikro. Nah, gelombang mikro ini bisa digunakan untuk alat komunikasi, untuk memasak, dan juga radar. Ya. Nah, ini contoh radar penggunaan gelombang mikro. Nah, ini terbacanya seperti ini pada layarnya. Nah, kemudian ada lagi microwave oven. Ya. Jadi microwave oven menggunakan gelombang dengan frekuensi 25.000 MHz atau 2,5 GHz. Nah, nanti gelombang ini akan diserap oleh air, lemak, dan gula dan makanan. Dalam makanan ya, gula dalam makanan. Gelombang kemudian akan memicu molekul air, lemak, dan gula untuk saling bertumbukan sehingga menghasilkan panas. Ya. Oke. Nah, ini contoh microwave oven. Jadi nanti di sini makanan akan berputar, kemudian mendapatkan gelombang mikro. Lalu yang lainnya ada yang disebut radar. Radar itu singkatan dari radio detection and ranging atau detecting and ranging. Nah, bertindak sebagai pemancar dan juga sebagai penerima. Ya, jadi prinsipnya menggunakan pemantulan dan juga efek Doppler. Kemudian berikutnya kita masuk ke gelombang inframerah. Nah, gelombang inframerah ini digunakan misalnya untuk memotret permukaan bumi dari ruang angkasa. Nah, ini ya, ini contoh foto udara dengan menggunakan inframerah. Kemudian bisa juga digunakan untuk potret peka terhadap inframerah. Ya, tergantung suhunya, jadi warna-warni nanti ya tergantung suhunya di sini. Menunjukkan suhu warna berbeda-beda. Nah, kemudian yang lainnya untuk remote control penggunaan inframerah. Lalu night vision kamera untuk penginderaan di malam hari. Ya, atau infrared kamera efek SIM gitu ya. Ini contohnya. Nah, kemudian juga digunakan pada handphone ya.
Ini juga ada yang menggunakan inframerah, sama. Jadi ada yang pakai visible, sinar biasa, ada yang pakai kamera thermal. Jadi berdasarkan suhu, karena setiap benda yang bersuhu itu akan memancarkan inframerah termasuk tubuh manusia. Nah, sekarang di zaman pandemi ini orang banyak menggunakan termogan. Termogan juga sama. Sebetulnya termogan ini adalah untuk mengukur suhu manusia bekerja dengan menerima pancaran inframerah dari tubuh, ya. Jadi nanti energi yang ditangkap oleh sensor diubah menjadi energi listrik yang selanjutnya ditampilkan dalam bentuk angka digital dalam derajat Celcius. Nah, berikutnya kita masuk ke cahaya tampak atau sinar tampak, visible light. Disebut sinar tampak karena memang yang bisa terdeteksi oleh mata manusia. Nah, di mana sinar tampak itu dari merah sampai ke ungu, ya, sampai ke ungu. Nah, panjang gelombangnya antara 430 nanometer sampai 690 nanometer, ya. Nah, sinar tampak ini ya fungsinya yang paling utama adalah membantu penglihatan. Jadi sebuah benda bisa dilihat dengan baik apabila dia memantulkan cahaya. Nah, misalkan ini kupu-kupu. Nah, indahnya kupu-kupu ini warna-warni karena di sini memantulkan cahaya biru, ini memantulkan cahaya hijau, ini memantulkan cahaya kuning, yang lain berarti diserap, gitu ya. Jadi pakai pemantulan cahaya. Nah, kemudian misalnya digunakan juga pada LCD, ya, liquid crystal display. Nah, ini pada televisi sekarang banyak menggunakan LCD, termasuk handphone juga menggunakan LCD. Jadi pengaturan warna-warninya juga ini pakai prinsip polarisasi, ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, jadi kalau urutan frekuensinya berarti kalau merah itu panjang gelombangnya paling besar, frekuensinya paling kecil. Kalau ungu berarti frekuensinya paling besar, panjang gelombangnya paling kecil. Nah, mata normal manusia itu bisa melihat antara 400 nanometer sampai 700 nanometer. Ya, sekitar itu ya, berarti ini merah, ini sampai ke ungu. Oke. Nah, jadi dengan warna-warni kita bisa melihat keindahan alam. Termasuk kita bisa melihat warna-warni pelangi atau aurora di daerah kutub, ya. Oke, selanjutnya ini sifat-sifat gelombang. Cahaya. Cahaya bisa mengalami pemantulan. Ya, jadi kesan melihat itu ada kalau cahaya dipantulkan. Kemudian yang kedua, pembiasan. Ketika cahaya datang dari satu medium ke medium yang lain yang berbeda kerapatannya. Ya. Ini contohnya nampak bengkok, ya, kalau dicelupkan ke dalam air sebuah pensil. Berikutnya ada interferensi. Interferensi itu adalah perpaduan dua gelombang. Nah, interferensi ada interferensi maksimum dan ada interferensi minimum. Sehingga di sini terjadi pola gelap dan terang. Ini ada celah dua lewat sini ya cahayanya. Kemudian ada dispersi. Dispersi itu adalah penguraian warna dari cahaya putih menjadi warna-warni. Cahaya polikromatik menjadi monokromatik dari merah sampai ke ungu. Nah, kemudian ada difraksi. Difraksi itu adalah lenturan gelombang ketika melewati celah yang sempit. Ya, ini cahaya akan nampak seperti ini. Nah, kemudian polarisasi. Polarisasi itu adalah pengkutuban arah getar gelombang. Nah, berikutnya cahaya juga itu penggunaannya selain tadi pemantulan dan sebagainya, yaitu digunakan sebagai laser, ya. Nah, kita mengenal laser. Laser itu singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Jadi ini adalah memperkuat cahaya, ya.
Jadi laser dapat mengambil berkas cahaya yang lemah dan membuatnya menjadi yang kuat. Ya, light amplification. Jadi yang penguatan cahaya ya. Nah, ini contohnya. Nah, sifat sinar laser itu diantaranya adalah intensitasnya tinggi, kemudian terkoliminasi dengan baik. Nah, ini prosesnya ya. Kemudian penggunaannya kita lihat, misalnya laser digunakan sebagai pemindai kode barang ya di toko-toko itu menggunakan seperti ini. Kemudian juga ini adalah serat optik untuk komunikasi ya, kabel serat optik pakai cahaya juga. Kemudian laser dengan energi tinggi digunakan untuk memotong dan mengelas logam. Nah, ini contohnya ya. Jadi memotong logam, memotong baja. Nah, kemudian laser bisa digunakan juga untuk mengukur jarak. Ya, mengukur jarak. Nah, seperti ini. Lalu untuk komunikasi antar satelit ya. Nah, laser juga digunakan misalnya dalam bidang medis. Ya, digunakan dalam operasi mata. Misalnya untuk menyambungkan retina mata yang terlepas, melakukan penyegelan terhadap pembuluh darah yang pecah di mata. Atau ada operasi LASIK ya. LASIK itu singkatan dari laser assisted in situ keratolysis ya. Nah, ini dalam bidang medis. Kemudian dimanfaatkan juga untuk terapi dan pengobatan penyakit. Contoh, kerontokan rambut, batu ginjal. Nah, ini contoh ya. Ini rambutnya sudah habis, rontok. Gitu ya. Nah, ini dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan sinar laser. Kemudian berikutnya adalah sinar ultraviolet. Ya, ultraviolet, kita mengenal ultraviolet itu frekuensinya antara 10 pangkat 15 Hz sampai 10 pangkat 16 Hz. Nah, kita sering memanfaatkannya, diantaranya adalah ultraviolet yang berasal dari sinar matahari. Nah, sinar ultraviolet ada yang disebut UVA, UVB, dan UVC. Nah, yang banyak sampai ke bumi adalah UVA. Kalau UVC itu bisa diserap oleh lapisan ozon. Ya. Nah, jadi UVA itu bisa menyebabkan gangguan kerusakan kulit dan kerutan. UVB ini bisa membakar kulit dan membuatnya kemerahan. UVC, nah ini diserap oleh ozon. Ini radiasinya sangat kuat, menimbulkan bahaya dan lebih banyak menimbulkan kerusakan. Nah, kemudian ultraviolet itu juga banyak dimanfaatkan oleh binatang, ya. Jadi beberapa hewan, termasuk burung, reptil, dan serangga seperti lebah, dapat melihat hingga mencapai hampir UV. Banyak buah-buahan, bunga, dan benih terlihat lebih jelas dibandingkan dengan penglihatan warna manusia. Makanya binatang lebih tahu buah-buahan mana yang sudah mulai matang dan seterusnya. Ya. Nah, lampu UV itu juga digunakan untuk membunuh bakteri pada proses pemurnian air minum. Jadi seperti air-air kemasan ya, air mineral itu pembunuhan bakterinya dengan menggunakan lampu ultraviolet. Nah, kemudian juga digunakan ultraviolet itu untuk membunuh virus atau bakteri yang ada di lingkungan tempat-tempat medis biasanya, ya. Jadi ini sangat efektif membunuh virus corona biasanya kan diantaranya. Jadi makanya kita disarankan berjemur supaya kita mendapatkan sinar ultraviolet dari matahari. Nah, ini kalau di dalam ruangan tertutup, jadi ada sinar ultraviolet dipancarkan, bisa membunuh virus dan bakteri. Jadi untuk sterilisasi ruangan, ya. Berikutnya adalah sinar X.
Nah, atau disebut juga ronsen, sinar ronsen, ya. Ini radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 10 nanometer sampai 100 pikometer. Frekuensinya antara 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 Hz. Nah, yang terkenal sinar X itu digunakan untuk foto ya, foto ronsen untuk melihat bagian-bagian tubuh, terutama tulang, ya. Nah, ini bagian-bagian yang keras dalam tubuh kita bisa diamati dengan foto sinar X, misalnya ada keretakan, patah dan sebagainya. Nah, kemudian sinar X juga digunakan untuk kristalografi, ya, untuk mengetahui struktur kristal suatu zat padat. Nah, ini bagian-bagian dari alat sinar X, ya, dengan menggunakan tegangan tinggi. Nah, kemudian digunakan juga pada pemeriksaan di bandara untuk melihat tas bawaannya itu berisi apa saja. Ya, jadi kalau ada logam-logam pasti ketahuan yang ada di dalam tas kita. Berikutnya adalah, nah ini kristalografi dengan menggunakan difraksi sinar X. Jadi kalau kita ingin tahu struktur kristal suatu zat padat, maka zat padat tersebut, nah ini ditembak dengan sinar X, nanti ada yang mengalami difraksi, ini ada detektor, maka akan terbaca di situ bentuknya seperti apa, ya, grafiknya, sehingga nanti dengan rumus-rumus tertentu bisa menentukan struktur kristal zat padat. Nah, ini contohnya. Mungkin ada yang bentuknya seperti ini, ya, disebutnya BCC, body center kubik. Contoh besi, ya, krom, nah itu bentuknya seperti ini struktur kristalnya. Kemudian ada yang FCC, phase center kubik, nah, aluminium, nikel, ya, tembaga contohnya seperti ini. Ada yang bentuknya heksagonal close pack, ya. Ini bentuknya seperti ini. Nah, itulah struktur kristal suatu zat padat ditentukan dengan menggunakan difraksi sinar X. Yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma adalah sinar yang dihasilkan dari unsur radioaktif, ya, jadi unsur-unsur yang tidak stabil. Nah, jadi sebuah unsur radioaktif itu bisa memancarkan sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Nah, sinar alfa dan beta bermuatan listrik, jadi bukan termasuk gelombang elektromagnetik. Kalau sinar gamma tidak bermuatan listrik, maka termasuk gelombang elektromagnetik. Oke. Nah, sinar gamma ini seperti sinar X punya daya tembus yang sangat besar. Ya, jadi bisa nembus kertas, aluminium, tubuh manusia juga bisa ditembus, ya. Nah, bisa ditahan oleh lapisan plumbun atau timah hitam atau timbal, ya. Nah, fungsi daripada sinar gamma. Sinar gamma dimanfaatkan diantaranya adalah untuk perunut. Jadi perunut itu untuk melihat fungsi dari organ-organ tubuh, ya. Jadi bisa asupannya itu melalui mulut, ya, atau disuntikan bisa, gitu ya. Nanti bisa ketahuan ini dari sampel pengumpulannya itu dia mengalami masalah pada organ yang mana, misalnya. Nah, ini contoh penggunaan isotop untuk perunutan, misalkan, ya. Ya, ini ada isotopnya seperti ini. Ini namanya dan ini adalah penggunaannya. Misalnya kalau kita ingin tahu kanker tiroid, ya, pada kelenjar tiroid, nah itu pakai iodin 131 misalnya. Untuk ini digunakan juga untuk radiasi pada kanker pakai kobalt 60 menggunakan sinar gamma, gitu ya. Nah, ini banyak, ya, termasuk teknisium 99M. Ini bisa digunakan untuk diagnosis beberapa penyakit. Oke. Nah, ini contohnya, ya. Jadi ada yang disebut dengan gamma knife. Gamma knife itu adalah penggunaan sinar gamma untuk misalnya membunuh
tumor otak atau kanker otak gitu ya, pada otak. Jadi nanti di sini kita bisa lihat bahwa sinar gamma itu kan bisa nembus seluruh bagian tubuh kita. Ya, bisa membunuh sel-sel yang tidak berguna di dalam tubuh kita. Kemudian bisa digunakan juga sinar gamma itu untuk pengawetan makanan. Ini alatnya disebut dengan iradiator. Biasanya menggunakan kobalt 60. Jadi makanan-makanan ini ya buah-buahan, umbi-umbian ya, itu dimasukkan ke sini nanti di radiasi ya, sehingga bakteri-bakteri pembusuknya mati. Sehingga bisa awet makanannya. Nah, hubungan panjang gelombang dan frekuensi dari gelombang elektromagnetik itu dirumuskan seperti ini. C sama dengan lambda kali F. Nah, C-nya tadi kan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik di ruang hampa atau di udara ya. Lalu lambdanya panjang gelombang dan F-nya adalah frekuensi. Oke, contoh. Kalau ada sebuah stasiun radio, panjang gelombangnya 3 meter. Pada frekuensi berapakah radio itu dapat ditangkap dengan jelas? Nah, kita gunakan rumus persamaannya yang tadi ya, C sama dengan lambda kali F. Nah, berarti F-nya C per lambda. Nah, C-nya 3 kali 10 pangkat 8, lambdanya 3 meter, jadilah 1 kali 10 pangkat 8 Hz atau 100 MHz. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.